Shalom Bapak Ibu. Ya, sebuah kehormatan untuk boleh berbagi di antara Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat Ibu Panglima yang memberikan kesempatan ini. Bapak Ibu, kemarin saya berdoa, kira-kira Tuhan apa yang kau mau untuk dibagikan. Terus kemudian Tuhan taruh satu dalam hati saya, cerita aja, ngalir aja apa yang sedang dibuat. Sebenarnya firman perikop yang sama yang akan kita baca pagi ini, tadi pagi juga saya bagikan di online di Hanike, tapi judulnya beda Bapak Saudara. Kalau saat ini saya mau cerita tentang bagaimana diberi tugas dan kesempatan itu sebuah anugerah, sebuah kehormatan, karena setiap proyek Tuhan didanain oleh Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui para hamba Tuhan, khususnya di tempat ini dan juga banyak hamba-hamba Tuhan di Bahtera, bahwa kita ini ada di putaran terakhir. Dan juga sejak dari tahun yang lalu, Ibu Panglima sudah banyak berbicara kepada kita bahwa kapasitas kita harus dinaikkan 5, 7, bahkan 9 kali lipat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kapasitas kita dinaikkan, berarti tanggung jawab kita bertambah, pekerjaan kita bertambah. Dan kita juga sudah dibekali dengan begitu banyak pewahyuan dari banyak hamba-hamba Tuhan bahwa bagaimana cara pandang kita, bagaimana respon hati kita untuk bisa menangkap yang daripada Tuhan. Nah, sekarang kita ini lagi keliling ke seluruh 34 provinsi. Dan kemudian untuk Sumatera Utara sendiri, pagi ini berangkat kloter yang keempat. Baru berangkat tadi pagi. Dan tanggal 4 September akan berangkat kloter yang kelima. Saya juga akan berangkat tanggal 4 September dengan beberapa tim yang lain. Mungkin sekitar 7 sampai 10 orang. Nah, kita sedang atur hari ini atau besok akan kita fixkan semua strategi, nanti akan juga saya akan laporkan kepada Panglima, dan untuk semuanya begitu proof kita akan eksekusi. Nah, tapi semuanya ini ada banyak orang yang bertanya kepada saya, baik di luar pulau maupun di Jakarta atau di Pulau Jawa Bapak Saudara, atau tepatnya kemanapun pergi, banyak orang bertanya, termasuk para hamba Tuhan, dananya dari mana? Siapa yang akan selalu pergi? Dan yang pergi lumayan banyak sekarang mau. Tapi mereka berkata, dananya dari mana? Nah, oleh karena itu saya rindu mari kita belajar. Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk berjalan dengan iman. Nah, saya bersyukur ada Panglima di sini. Saya belak-belakan ngomong terbuka jujur apa adanya. Kalau salah ngaku salah, kalau berdosa mengaku dosa, siap dikoreksi, tanpa mutung, tanpa marah, tanpa sakit hati, Bapak Saudara. Nah, jadi mari kita di sini, saya rindu setiap kali kita datang, ini seperti yang tadi sudah dikatakan, kita bukan ibadah biasa, tapi di sini adalah tempat pembekalan. Kita dibekali untuk kita bisa menjadi berkat, untuk membawa dampak dimanapun kita ditempatkan atau kemanapun kita diutus. Dengan demikian di putaran terakhir ini, kita benar-benar bisa buat kegerakan yang sangat besar. Nah, sekarang kenapa saya mundur agak sedikit dibanding tim-tim yang sebelumnya dari yang kita bolak-balik ke Sumatera dan ke tempat ini? Karena saya bilang ini strateginya mesti beberapa diubah. Dan Bapak Ibu Saudara benar, tadi malam ada orang yang selama ini tidak peduli, tiba dia berkontak, aku tertarik dengan beberapa yang kamu cerita, aku bantuin. Baru kemarin Ibu Panglima cerita buat beberapa kegerakan yang baru, dan apa yang selama ini sudah saya pikirkan ada yang mau support. Apa itu? Nanti cerita Bapak Saudara. Harus ada hasilnya dulu. Di Tanah Karo sebenarnya ada 15 hal yang kita mau kerjakan. 10 yang saya sudah cerita, 5 sudah berjalan, yang 5 ini akan segera kita eksekusi dalam tahun ini. Dan kemudian kita mulai mendata Tanah Karo dari 17 kecamatan, 10 kelurahan, 260 desa. Dan sekarang juga kita mendata Sumatera Utara dan Aceh. Sumatera Utara ada 8 kota, 33 kabupaten. Aceh 2 kota dan 16 kabupaten. Bagaimana kita bisa memberkati mereka. Salah satu hal yang baru-baru ini kita kerjakan,
kita mulai mengembangkan yang namanya penginjilan, pemuritan, dan adopsi. Bukan hanya adopsi daerahnya, adopsi juga penduduknya. Bukan hanya adopsi mereka di sana, bawa ke tempat ini, perbekali, perlengkapi, kirim balik ke sana, Bapak Saudara. Karena setiap daerah itu mereka punya pola pikir, punya paradigma, punya teknik komunikasi yang untuk kita dari Jakarta belum tentu semua nyambung. Seperti saya dulu pertama datang ke Jakarta, Bapak Saudara, untuk 6 bulan sampai 1 tahun pertama, cara komunikasi saya itu sering jadi bahan lelucon karena sering tidak nyambung. Contoh saya bilang, di mana sini ada tempel ban? Ngapain bannya ditempel? Itu ditambal, Bapak Saudara, tambal ban. Di Jakarta nggak ada tempel ban. Saya bilang, di mana di sini ada door smear? Apa itu door smear? Pintu apa yang mau di smear? Itu maksudnya car wash, cuci mobil. Saya bilang, ini lampunya nggak nyala, ini sepertinya wayarnya ini rusak. Wayar itu apa? Kabel, Bapak Saudara. Ada begitu banyak komunikasi yang hanya orang Medan yang mengerti. Contohnya, Bapak Saudara, orang Medan berkata, apakan dulu sikit itu supaya nggak terlalu apa itu, siapa itu? Nah, siapa yang ngerti? Hanya orang Medan mengerti, Bapak Saudara. Orang sini ada yang mengerti. Apakan itu dulu itu, terlalu apa itu sikit itu, kurang apa itu sikit, supaya jangan terlalu apa itu katanya. Ada yang paham? Orang paham mengerti. Nah, orang yang dengar dia bilang oke, dan dia lakukan, Bapak Saudara. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Nah, oleh karena itulah kenapa Tuhan pun datang jadi manusia. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya sendiri pun untuk menyesuaikan diri untuk ada di tempat ini pun, Bapak Saudara, saya butuh waktu. Bagaimana kita berpikir kita pergi ke sana 1 minggu, 1 bulan, tiba-tiba mereka mengerti. Tunggu dulu, Bapak Saudara. Coba lihat kiri kananmu, tanya, kamu udah berapa tahun diperbekali di sini? Kamu sudah dibaptis berapa orang? Kamu sudah injili berapa orang? Dia bilang belum ada. Apa yang membuat kamu berpikir kamu khotbahin mereka 2 jam, terus mereka jadi pasukan yang dahsyat? Bilang, halo, kamu loh dibina oleh panglima yang nangkap pewahyuan dari Tuhan. Kamu nggak nangkep. Kita yang nangkapnya dikit-dikit, dan kita khotbahin mereka 2 jam. Kita bilang mereka jadi pasukan terdahsyat, mereka bergerak. Mukjizat sih, keajaiban sih, oke. Kita ini loh, kita bilang sama sebelahmu, kita. Makanya salah satu yang saya bilang kepada orang-orang yang mau dikirim, boleh. Ada 2 syarat utama. Pertama, muridkan di sini 2 orang dulu, muridkan. Aku lihat bagaimana kamu memuridkan orang ini. Kalau kamu bisa memuridkan orang di sini, pasti kamu bisa memuridkan orang di pulau sana, di luar negeri sana. Kalau di sini kamu 2 orang aja nggak bisa kamu muridkan, bertahun-tahun kamu di sini nggak bisa muridkan 2 orang aja. Terus kamu memuridkan ribuan orang di luar pulau, di luar negeri. Bro, bangun, itu mimpi. Nggak mungkin. Makanya saya bilang, kalau yang tidak bisa menginjil di sini, tidak bisa memuridkan di sini, tidak mentoring orang di sini, nggak usah lapor ke saya untuk ikut ke luar pulau. Saya coret pasti. Maafkan saya. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua, mau pergi, ayo. Dia tanya, dananya mana? Cari dulu 1 way tiket minimum. Tiket balik, biaya hidup di sana, kita akan berdoa. Kita cover. Tapi kalau 1 way tiket aja Tuhan tidak kasih untuk kamu pergi ke sana, bagaimana kamu berpikir Tuhan mau kamu pergi ke situ? Di dalam 1 way tiket aja gak menang, terus kita berkata, aku menang. Loh, tahun 2009, Panglima pernah ngomong sama saya gini, Joner sini, kayaknya ada yang salah dalam hidupmu ini. Apa ya Bu yang salah dalam hidup saya? Bagaimana mungkin kamu ngalamin terobosan di level 2, level 1 aja kamu gak ngalamin terobosan? Saya bilang, level 1 ini apa, level 2 ini apa? Loh, ini loh, kamu sering KKR, banyak ketua-ketua ormas yang arrange preman yang buatkan KKR kita, dan kita nggak bayar buat di lapangan besar karena panitianya ormas-ormas, Bapak Saudara. Dan kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang tidak ada gereja buat KKR dan kesembuhan, dan banyak mukjizat terjadi. Pergi ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, tidak ada link, tidak ada kontak, tapi kebuka. Itu adalah hal rohani. Level 2. Level 1 yang di dunia ini apa? Keuangan. Itu aja kamu gak terobos, kenapa level 2 kamu mesti terobos? Berarti ada yang salah ini.
Sejak saat itu saya bertobat, Bapak Saudara. Sehingga kemarin ini ada Ibu Panglima saksinya, Bapak Saudara. Saya minta duit nggak berani. Paling info. Paling saya menghimbau beberapa kali, Bapak Saudara. Tapi kalau minta nggak berani. Makanya sering kadang-kadang ditanya, kamu butuh berapa? Ya ada sih sekian. Berani minta ke ibu? Nggak berani, Bapak Saudara. Mana berani? Nggak pernah berani minta. Karena apa? Saya berkata, apalagi sama Ayah Steve. Terakhir saya minta support dana dari Ayah Steve itu bulan Juni 2008, Bapak Saudara. Halo Ayah, apakah Ayah lagi streaming sekarang? Ayah lagi ada di Maluku. Dan saya kasih report sama Ayah Steve every day. Dan juga sama Panglima, Bapak Saudara. Setiap hari saya kasih report. Dan kemudian kenapa saya mengambil keputusan itu? Saya berkata begini, saya mau mendidik hati saya. Saya mau mengenal Tuhan. Saya sudah diajari, diberikan teladan, dan dimentoring. Saya butuh impartasinya. Kalau semua saya ketergantungan, maka saya semua di feeding, saya doing nothing, itu masih baby terus. Seperti anak saya aja, Levi, Bapak Saudara. Sudah sering dia nggak mau makan disuapin. Dia udah mau makan sendiri. Dia bilang mau makan sendiri saja. Nah walaupun kadang-kadang akhirnya berantakan, Bapak Saudara, it's okay. Begitulah cara dia belajar. Nah tapi ketika kita mulai grow up, semuanya kita ketergantungan, tidak ada support, kita nggak berjalan. Nah ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk sharing. Bagaimana untuk buat itu? Nah sebelum kita lanjut, mari kita baca firman Tuhan, Bapak Saudara. Saya berdoa kiranya ini boleh menginspirasi kita, Tuhan berbicara kepada kita. Matius 20 ayat 1, saya baca satu perikop ini Bapak Saudara. Sampai mungkin ayat 12 Bapak Saudara. Atau 13. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saya kasih judul Bapak Saudara, proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menjadi pekerja jam 8? Yang mau jadi pekerja jam 5? Wah ini takut dijebak sepertinya. Ini Bapak Ibu Saudara, tunggu jawabannya aja, nanti diberitahu gitu ya. Cerdas Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti ini. Banyak orang berkata, ini memang kan ujungnya dikatakan yang terkemudian jadi terdahulu, terdahulu jadi terkemudian. Banyak orang berkata yang dapat yang hanya kerja 1 jam, itu yang dapat paling banyak. Kita sering mendengar itu. Tapi sebenarnya enggak, dapatnya sama, semua 1 dinar. Cuman dia kerja lebih sedikit. Tapi kenapa dia mendapat anugerah?
kerja 1 jam aja bisa dapat sama dengan mereka yang kerja sehari suntuk. Yaitu karena dia ini setidaknya kualifikasinya itu mereka setia. Bayangkan Bapak Saudara, mereka menunggu di tempat orang cari kerja harian. Orang-orang udah diambil pergi kerja semua, tapi mereka belum ada yang panggil. Orang-orang sudah berangkat jam 8, jam 9, jam 10 udah sepi. Udah makan siang sudah nggak ada orang, mereka tetap di situ. Bahkan sampai sore 1 jam lagi orang upahan kembali, mereka tetap di situ. Mereka ini setia. Mereka ini punya iman. Karena mereka percaya pasti nanti ada pekerjaan. Apakah mungkin kalau pulang ke rumah belum dapat kerja, nanti takut dimarahin istrinya pun nggak tahu juga. Tapi yang jelas mereka ini setia dan mereka beriman dan mereka tetap tunggu di situ. Tetapi saat ada kesempatan Bapak Saudara, ditawarkan pekerjaan, tidak ada bargaining position. Tidak ditanya gajinya berapa, dibayar berapa, aku dapat berapa, tidak ada. Ketika ditanya mengapa engkau menganggur seharian, mereka berkata tidak ada orang yang mengupah kami. Kenapa tidak ada orang mau mengupah mereka, tidak dijelaskan. Tetapi ketika dikatakan kerjalah di kebun anggurku, langsung pergi Bapak Saudara. Jadi mereka ini cukup rendah hati, mengakui keberadaannya, dan kemudian langsung pergi kerja, tidak ada bargaining position. Sementara banyak orang hari-hari ini melayani Tuhan. Dia berkata mau pergi, mau. Dapat apa? Ongkosnya dari mana? Di sana nanti aku dapat apa? Kerjaanku apa saja? Mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan marah enggak? Enggak. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan.